Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan bersama mempersiapkan diri untuk menerima pencurahan Roh Kudus pada minggu mendatang. Menurut kalender gereja, maka kita berada pada masa-masa penantian turunnya Roh Kudus. Sebelumnya pagi ini saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali peristiwa besar, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sekaligus berisi mandat besar untuk kita lakukan. Saya memberi judul pagi ini adalah menjadi rekan kerja Kristus, sebuah proses yang mungkin masih terus berjalan sampai hari ini. Ya, kita akan memperhatikan pembacaan dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1, kita memulai pembacaan kita ayat 4 sampai 14. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya akan mengawali lebih dahulu dengan ayat yang genap. Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca yang kasal dan seterusnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia saksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari hadapan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga mengajarkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, mereka keluar atas, tempat mereka menumpang. Mereka ikutilah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan mempelajari bersama-sama dari bacaan yang telah kita perhatikan dari Kisah Para Rasul. Baik, Chris bisa minta tolong. Baik, ada proses yang dipelajari dan yang sengaja dibuat oleh Yesus selama Yesus berada di bumi ini. Ya. Proses yang pertama, Yesus memanggil murid-murid, kemudian bersama dengan para murid Yesus menyatakan karyanya. Yesus juga mengajar banyak hal tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga, tentang semua hal yang dikehendaki Bapa untuk diajarkan kepada Yesus. Jadi para murid ini melihat, mendengar, mengalami kebersamaan hidup bersama Yesus. Ini proses-proses awal ya. Kemudian ketika Yesus mati di kayu
Yerusalem, beberapa murid melihat dengan mata kepala sendiri penderitaan Yesus. Ini para murid perempuan, karena banyak murid laki-laki semua lari, tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Yesus mati di sana. Beberapa murid perempuan terus mengikuti prosesi penderitaan sampai Yesus dikuburkan. Dan beberapa murid perempuan juga yang melihat pertama kali proses kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini proses awal bagaimana Yesus melakukan proses pemuritan yang nantinya akan menolong mereka untuk mampu melakukan tugas yang besar. Proses awal sudah dibuat, para murid mengalami kebersamaan dengan Yesus saat suka maupun di saat duka. Namun kita melihat bahwa sejauh itu perjalanan para murid masih saja ada masalah. Kita tahu ada kegagalan para murid memahami Yesus. Ada dua murid nih ya. Yesus nanti kalau ngomong surga, aku pesan kursi ya. Satu kiri aku, yang aku di kanan ya. Kemudian terus terjadi kesalahpahaman. Masa kami harus kasih makan orang segini banyak? Apaan Yesus ini? Mereka nggak paham tentang Yesus. Bahkan sampai bagian yang kita baca nanti, kita juga masih melihat nggak paham juga para murid ini. Dengan pertanyaan, apakah kau akan memulihkan kerajaan Israel? Sebuah bentuk-bentuk ketidakpahaman, meskipun mereka melihat, mendengar, dan mengalami hidup bersama Yesus. Tapi itulah Yesus, dia tidak kemudian ya uslah ganti aja murid yang lain atau bagaimana, tidak. Yesus tetap konsisten, sudah memilih murid-murid ini, maka Yesus bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab, bukan konsisten juara 4 ya. Meskipun saya hijau. Ya, tapi Yesus konsisten, tetap mau menerima dan menjadikan mereka murid. Proses awal ini memang tidak terlalu sukses, betul. Ya. Tapi Yesus menerima kenyataan itu, bahwa memang para murid ini tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dibayangkan. Mereka memang tidak mampu memahami Yesus. Tapi Yesus terus melibatkan mereka dalam proses ini, dalam proses. Yesus senang berada di dalam proses bersama para murid. Lanjut. Ya, peristiwa berikutnya adalah kenaikan Yesus ke surga. Ya, ini sejak kita menjadi orang Kristen pasti tahu bahwa Yesus pasti naik ke surga. Ya, karena dia Allah. Dia bukan hanya manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan setelah menyelesaikan proses awal pemuritan bagi murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Yesus mau mengungkapkan bahwa dia adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus itu bukan hanya Yesus yang bisa bersama-sama dengan mereka secara fisik kasat mata, tapi Yesus lebih dari itu. Yesus berada di dalam kekuasaan mutlak. Dia mampu menembus ruang dan waktu. Peristiwa kenaikan inilah yang memperlihatkan siapa dirinya, yang berkuasa atas bumi dan surga. Dialah yang menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dia berkuasa atas hidup manusia. Dia menyatakan bahwa dia tidak terbatas. Oke, proses awal kamu bersama-sama dengan aku secara nyata. Proses berikutnya, secara fisik aku tidak bersama-sama dengan engkau, tetapi aku bersama-sama dengan engkau. Karena kekuasaanku jauh lebih besar dari segala kuasa apapun. Dia selalu ada, dia akan ada, dan terus-menerus ada bagi para murid. Dia memang tidak tampak, tapi dia ada. Itu yang mau dikatakan terkait dengan peristiwa kenaikan
menaikkan Yesus ke surga, bahwa dia jauh berkuasa. Dan di dalam kekuasaannya yang sangat dahsyat inilah dia akan kembali. Dia akan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan kembali di dalam kemuliaan. Karena dia sudah berada di dalam kemuliaan. Dia tidak lagi turun lewat kesederhanaan. Tidak. Dia akan turun dengan segala kemuliaan. Karena memang dia berhak. Dialah yang punya kerajaan surga. Jadi di sini kita melihat bahwa sungguh kalau kita mempercayai dia, tidak akan percuma, tidak akan menyesal. Ya? Meskipun ada artis yang mengatakan, saya menyesal sudah masuk Kristen, saya balik aja masuk Islam. Sama, pasti ada gagal paham di sana. Ya, pasti ada gagal paham tentang Yesus. Karena kalau kita sungguh-sungguh memahami Yesus, kita tidak akan pernah melepaskan lagi iman dan kepercayaan ini. Karena memang hanya dia yang memiliki kekuasaan, bahkan untuk menyediakan tempat yang terbaik, dan siapa yang terbaik yang boleh bersama-sama dengan dia. Secara tidak langsung Yesus juga mau mengatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu mau memulihkan dan memperluas konsep kerajaan Israel yang dipahami oleh para murid. Kita masih ingat pertanyaan yang tadi muncul ya, apa kamu memulihkan kerajaan Israel? Wow, Yesus tidak menjawab secara langsung, tapi Yesus mau mengatakan ada konsep baru tentang Israel. Bukan lagi Israel zaman dahulu, tetapi sisa Israel yang masih percaya, yang akan terus diperluas, ditambahkan dengan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ada konsep baru. Memang Israel, sisa Israel ini dipulihkan betul. Ada beberapa yang bertahan untuk percaya. Tapi tidak berhenti di situ. Semua orang yang akan menjadi buah pelayanan para murid itu bagian dari kerajaan Israel yang baru, yang sudah diperluas oleh Yesus. Jadi memang Yesus tidak menjawab secara langsung pertanyaan ini. Bahkan Yesus mengatakan, sudahlah kamu tidak usah repot mikir kapan waktunya, semua ini akan terjadi, tidak usah. Fokus saja pada Roh Kudus yang akan kucurahkan. Fokus saja pada tugas, misi, penginjilan yang harus kau lakukan. Fokus ke sana. Itu urusan Bapa. Soal kapan mau berakhir hidup ini, soal kapan aku datang kembali ke tengah dunia ini, itu urusan Bapa, bukan urusanmu. Urusanmu adalah menjalankan misi penginjilan yang telah dipercayakan kepadamu. Baik, lanjut. Baik. Ketika peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita juga melihat supaya para murid tetap tinggal di Yerusalem, itu perkataan Yesus. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Dipersiapkan. Mengemban misi itu bukan hal yang mudah, dipersiapkan. Kami dulu masih tahun 80-an, jadi kalau mau sekolah teologi meskipun S1, kami harus melewati masa pertama, itu tahun persiapan. Tahun persiapan itu kami dibimbing untuk mempelajari dan memahami Alkitab. Lalu kami juga harus belajar bahasa Inggris karena literaturnya bahasa Inggris, bahkan ada dosen-dosen yang bisanya pakai bahasa Inggris. Jadi memang kami dipersiapkan supaya apa? Supaya tidak shock nanti. Sudah belajar, loh buka bahasa Ibrani, sulit banget, loh bahasa Yunani, oh begini, oh begitu. Kami dipersiapkan lebih dahulu 1 tahun pertama. Dan itu kalau prestasinya nggak memenuhi 2 itu pasti drop out. Gitu. 2 itu kami sudah sekali waktu itu, nggak semudah sekarang ini. Ya. Untuk mencapai 2 itu setengah mati. Ya. Baik, ada masa persiapan. Mana teman-teman yang PKL? Begitu nyampe langsung disuruh khotbah? Enggak, kalau ada kata langsung disuruh khotbah gimana? Mules-mules, sakit, demam. Orang diberitahu jadwalnya 1 bulan lagi aja masih begitu hari H itu masih mules terus ya.
Aduh, gitu ya. Semua butuh persiapan. Semua butuh persiapan. Nanti kalau teman-teman sudah terlatih, mungkin persiapannya lebih pendek. Tetap butuh persiapan. Nah inilah masa persiapan. Jeda waktu antara Yesus naik ke surga dan turunnya Roh Kudus ini adalah masa persiapan. 10 hari yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka. Mereka akan menerima pemenuhan janji Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Katakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Menarik karena kisah para rasul ini menceritakan itu. Jadi betul-betul kalau teman-teman baca di pasal 2 sampai 7, itu adalah mereka menjadi saksi di Yerusalem. Kemudian pasal 8 sampai 12 disahkan tentang bagaimana mereka menjadi saksi di Yudea dan Samaria, dan pasal berikutnya sampai ujung bumi. Jadi memang apa yang diceritakan dalam kisah para rasul ini betul-betul mengenapi ini loh janjinya. Dan betul ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka mampu menjalankan tugas itu. Baik, berikutnya dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Yesus mau mengatakan bahwa sebenarnya gereja itu adalah buah karya. Jadi nanti ini akan jemaat berkembang dengan sangat pesat, ya. Dari murid-murid yang jumlahnya terbatas, kalau kita mengikuti pembacaan tadi, nanti di bawahnya dilanjutkan sampai 120 orang yang ikut berdoa, akan berkembang menjadi ribuan dan semakin bertambah besar. Dan gereja itu adalah karya Roh Kudus, bukan karya pekabar Injil. Ya, ini penting. Bukan karya pekabar Injil, tapi karya Roh Kudus melalui para pekabar Injil. Jangan dibalik. Besok kalau teman-teman berhasil merintis, oh ini gereja aku yang rintis aku. Setengah mati aku berjuang menghadapi kelaparan, penindasan segala macam. Tidak usah bicara seperti itu. Karena gereja itu ada itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kita ini kalau dipakai itu hanya pelayan-pelayannya yang menyampaikan kabar baik, para misionaris, bukan pemilik gereja itu. Gereja itu adalah milik Roh Kudus. Jadi ada batasnya. Jangan melebihi batas dengan mengklaim bahwa gereja ini adalah milikku, bukan. Yesus mau mengatakan dengan turunnya Roh Kudus begitu banyak orang kan menjadi pekabar Injil. Gereja muncul di mana-mana, iya. Tapi jangan lupa itu adalah karya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memampukan para misionaris bekerja membangun komunitas-komunitas Kristen atau gereja-gereja. Lanjut, please. Baik, itu proses yang kedua sekarang. Masa setelah Yesus naik ke surga. Apa yang terjadi? Ya, proses yang kedua ini menuntut supaya mereka yang pertama berada di Yerusalem. Untuk apa? Untuk bertekun, sepikir, satu kesepakatan di dalam doa bersama yang terus-menerus. Setelah tim ini siap, baru akan dicurahkan Roh Kudus. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, maka pekabaran Injil terjadi di mana-mana. Apakah prosesnya berhenti? Oh tidak. Mengabarkan Injil ini sebuah PR panjang dan di dalamnya proses untuk terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan terhadap Tuhan itu terus berlanjut dan tidak pernah berhenti. Proses yang kedua. Kalau teman-teman melihat nanti bagaimana dalam perjalanan kisah para rasul, begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh para pekabar Injil, tekanan dari berbagai pihak. Ya. Baik, lanjut. Nah, kita sekarang akan perhatikan apa yang dimaksud dengan bertekun di sini. Ya. Bertekun di sini artinya tabah, tegar, dilakukan terus menerus, tidak patah semangat.
Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus dengan ketambahan, dengan ketegaran, itu yang disebut bertekun. Bertekun untuk apa? Bertekun supaya menjadi sepikir. Kalau dalam terjemahan kita homotumadon, dari kata homotumos ini sehati ya. Saya lebih setuju dengan sepikir, memiliki satu kesepakatan. Itu homotumadon. Jadi bertekun supaya bisa menjadi sehati sepikir. Bertekun supaya memiliki satu kesepakatan. Dan itu diwujudkan di dalam doa bersama-sama. Teman-teman kan sering doa bersama ya. Kalau sedang berdoa bersama, ada yang sedang marahan sama temannya, bisa berdoa bersama dia. Sulit ya. Orang lagi kesel kok sama dia. Dia menyakitin aku. Masa aku sekarang harus berdoa bersama dia? Gak bisa berdoa, gak bisa ini fokus, marah, gak suka. Ketika kita tidak sepikir, kita tidak bisa berdoa bersama. Ketika tidak memiliki konsep atau pemahaman yang sama, kita juga tidak bisa berdoa bersama. Ya bisa sih pura-pura aja, pokoknya kan pejamkan mata, kita berdoa, kita berdoa sendiri lah, mau kita sendiri. Tapi kalau suruh sehati, ngomongnya bareng, mendukung doa temannya, nanti dulu. Atau kadang-kadang karena begitu banyaknya pikiran kita, harus pokoknya duduk bersama, nggak tahu mimpi atau apa, nggak tahu. Sadarnya ketika temannya harus sadar. Ketika seseorang tidak punya kesehatian, kesepikiran, satu kesepakatan, maka doa itu bukan sesuatu yang bermakna. Tidak tahu apa itu, pokoknya duduk bersama. Tapi apakah sepikir? Apakah sepakat? Belum tentu. Itu sebabnya ini perlu dilakukan, bertekun untuk membangun kesepakatan. Itu perlu dilakukan proses yang panjang. Ya, mengapa begitu sulit? Iya, karena memang latar belakang, karakter, kematangan, cara berpikir berbeda-beda. Juga masih ada kesalahpahaman tentang Yesus. Bagi Simon orang Selok, Yesus ini masih tokoh nasionalis, pahlawan politik. Mungkin bagi Matius Paulus nggak gitu, nggak bisa aku duduk bersama orang Selok. Masing-masing punya pemahaman ya, berbeda-beda tentang Yesus. Jadi gimana mau berdoa untuk tujuan yang sama? Nggak bisa. Yang satu ya berdoa supaya Yesus menjadi pahlawan politik. Padahal yang lain nggak gitu. Ada perbedaan. Kemudian karena misi Kristus itu penuh resiko, penuh ancaman, penuh tantangan, penuh godaan, risiko tinggi. Nah, kita melihat dengan jelas sekarang ini ada 120 orang yang berada di ruang atas. Jadi setelah peristiwa di Bukit Zaitun, mereka kembali. Maksimal orang boleh berjalan pada hari Sabat itu 2000 km. Berarti tidak sampai 2000 jalannya. Sekitar 400, sudah yang mengatakan 800 macam-macam. Mereka kembali di Yerusalem, masuk ke sebuah rumah, dan mereka naik ke ruang atas doa. Mereka berdoa di sana. Selalu digambarkan berdoa selalu di tempat yang lebih tinggi. Siapa saja yang ada di sana? Saya memisahkan Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini link terdekat dengan Yesus. Kita tahu 3 murid ini selalu bersama Yesus. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang hanya dialami dan disaksikan oleh 3 orang ini. Saya sendiri ya, di mana peristiwa apa? Sudah belajar perjanjian baru. Kemudian ada Andreas, Filipus, Thomas, dan yang lain-lain. Ada beberapa perempuan. Kemudian
Kemudian ada Maria, ibu Yesus. Kemudian juga ada saudara-saudara Yesus. Dan masih ada yang lain. Karena kalau kita melihat di ayat yang kita baca lanjutannya, bacaan kita tadi, ada 120 orang yang berada di sana. 120 orang, 120 latar belakang, 120 cara berpikir yang berbeda, 120 perbedaan yang luar biasa. Bagaimana? Walau saudara-saudara Yesus itu termasuk dulu nggak suka kok sama Yesus. Gimana dong? Pengalaman bersama Yesus berbeda. Sementara beberapa murid menikmati kebersamaan pengalaman yang intens dengan Yesus. Ada orang-orang yang sama Yesus waktu itu enggak juga. Bagaimana ini bisa bersatu? Bukan hanya laki-laki, juga para perempuan. Nah itu sebabnya perlu bertekun, mengupayakan berulang-ulang, terus-menerus, pantang menyerah supaya yang beraneka ragam ini bisa bersatu. Oke, slide berikutnya dulu. Baik, menurut penelitian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan atau cara berpikir. Ada yang mengatakan karena genetika, ada jenis gen apa itu yang memperlihatkan potensi orang berpikir itu berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang kuat. Bahkan peneliti ini mengatakan bahwa untuk anak-anak berkebutuhan khusus jenis-jenis tertentu itu memang ada persoalan dengan gennya. Itu menurut penelitian. Kemudian ada yang tidak faktor alamiah atau genetik, yaitu kematangan. Kematangan yang ditentukan oleh proses pendidikan, lingkungan, pembiasaan, dan minat. Jadi kita paham sekarang 120 orang itu lahir di tengah keluarga yang tidak semuanya sama, tidak memiliki pendidikan yang sama. Bahkan jelas-jelas Petrus adalah nelayan, ya kan? Ada Andreas juga nelayan, tapi Andreas ini pernah menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Jadi dia termasuk kelompok orang-orang yang menekankan kesalehan. Berbeda kan pengalaman hidupnya dengan meskipun satu keluarga, Andreas dan Petrus bersaudara. Ada banyak persoalan. Ada yang lingkungannya memang berbeda. Pembiasaan yang dilakukan juga berbeda, minatnya juga berbeda. Kalau menurut ilmu andragogi, kalau orang dewasa belajar ini sangat dipengaruhi oleh minat. Jadi kalau sesuai dengan minatnya dia cepat sekali menyerap. Nah, minatnya beda-beda. Murid Yesus yang 12 saja itu minatnya beda-beda kok. Jadi memang betul bahwa ini persoalan besar. Dan itu kan kita alami juga di sini kan teman-teman. Kalau kita tadi belajar di kelas, apakah semua memiliki kemampuan berpikir yang sama? Tidak. Ada yang harus membaca berulang-ulang baru dia bisa paham. Ada yang hanya membaca sebentar dia langsung bisa menangkap. Ada yang harus dengan menulis berkali-kali. Dan ketika diuji pun dengan cara belajar yang berbeda, hasilnya juga tetap berbeda. Ya enggak? Meskipun dikatakan aku paham Bu, aku harus paham lewat cara ini, oke. Tapi ketika kita beri ujian, memang hasilnya tetap beda. Jadi sama. Ketika berhadapan dengan Yesus, melihat Yesus membuat mujizat, orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Yesus mengajarkan hal yang sama seperti khotbah di bukit itu, orang menangkapnya juga berbeda-beda. Nah terus bagaimana dong? Orang berbeda semua kok. Bagaimana mungkin kita bisa menyatukan pikiran kita? Bagaimana kita bisa sepakat? Ini betul-betul hal yang sulit. Inilah proses yang harus dilalui oleh para murid yang disediakan oleh Yesus. Berproseslah kau. Ayo berusahalah, bertekunlah, terus mencoba supaya kamu bisa sepikir dengan orang lain. Supaya ada kesepakatan bahwa Yesus yang disembah, Yesus yang diwartakan adalah Yesus yang
mengalami penderitaan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jangan Yesus yang lain. Jangan hanya Yesus yang memberi berkat tok. Berkat. Jangan lupa Yesus yang kita sampaikan adalah Yesus yang juga mengalami penderitaan. Juga jangan menceritakan Yesus yang menderita terus tidak ada berkatnya sama sekali. Capek deh. Yesus yang kita kabarkan, Yesus dalam paket yang lengkap. Ini yang harus diwartakan, bukan separuh-separuh, bukan Yesus versiku atau versi si A si B, bukan. Tapi Yesus yang sudah menyatakan diri. Inilah yang harus diwartakan. Jadi mari membangun kesehatian, kesepakatan. Tujuan kita adalah mengabarkan kabar sukacita. Itu yang diharapkan terjadi dalam proses 10 hari itu. Jadi bukan hanya berdoa loh teman-teman, tapi berusaha memahami, menerima ya, satu dengan yang lain, bersama-sama mengarahkan pikiran dan tujuan sehingga sepakat. Oh, jadi tim kami ini adalah tim yang akan mengabarkan Yesus yang seperti ini. Jadi kami satu tim ini orang-orang yang sadar bahwa ada resiko, ada harga yang harus dibayar ketika kita mewartakan Yesus ini. Memang caranya bisa berbeda-beda satu tim ini nanti ketika bergerak. Tidak harus gayanya sama, tidak harus. Masing-masing punya gaya sendiri, tidak masalah. Tapi yang penting ada kesepakatan. Tentang siapa yang diberitakan, ini yang paling penting. Nah, kalau tim ini nanti, lanjut guys, kalau tim ini nanti siap, maka proses tidak pernah mengkhianati hasilnya. Prosesnya baik, maka hasilnya pasti tak terhingga. Kita lihat bagaimana di bagian berikutnya kisah para rasul ini bercerita, ya luar biasa. Petrus berkhotbah, sekian orang bertobat. Filipus, Andrea, semua, meskipun tidak semua diceritakan secara rinci di dalam kisah para rasul, tapi semua para murid ini bekerja untuk mewartakan kabar sukacita. Jadi memang betul, kalau prosesnya berjalan dengan baik, tim ini sungguh-sungguh siap, maka banyak orang yang akan percaya kepada Yesus. Kalau kita terus-menerus bertekun membangun tim yang sepikir, maka doa-doa yang dinaikkan itu akan berbuah keajaiban. Tapi kalau tidak ada kesepikiran, doa-doa itu hanya sebuah kebiasaan. Tidak ada intinya, tidak ada isinya, tidak ada rohnya, dan tidak akan ada keajaiban. Jadi tim yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki hasil yang tidak terhingga dan akan terus menyatakan keajaiban-keajaiban. Nah, ini proses yang dialami oleh para murid. Itu sebabnya kemudian jemaat-jemaat terbentuk, meskipun ada konflik besar, jemaat Yahudi dan non-Yahudi, ya, yang sampai harus diperdamaikan dalam sidang di Yerusalem itu, ya. Meskipun ada konflik, tantangan, perpecahan yang sangat berat, tapi semuanya bisa diselesaikan. Sama lah kan, realistis saja. Kita kan tidak hidup di surga ya. Jadi namanya orang tidak cocok terus rame, konflik, bertengkar itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak apa-apa. Dan memang prosesnya harus dilalui. Artinya masing-masing pihak harus mulai menyadari dirinya dan merendahkan dirinya satu dengan yang lain, membangun kesepakatan baru. Gitu ya. Jadi memang jemaat perdana ini pada akhirnya membangun kesepakatan baru. Jadi jemaat Yahudi yang dulu menolak Yesus
Jadi percaya kepada Yesus, jangan merasa sombong dengan segala hal yang disebut apa ya, warisan berkat, ya, warisan berkat yang luar biasa. Dan jangan menuntut jemaat yang non Yahudi untuk mengikuti tradisi Yahudi. Itu kan konflik beratnya kan itu kan. Paulus menginjili orang tidak bersunat dan dia tidak memaksa orang untuk bersunat. Ini kan konflik besar waktu itu. Jadi masing-masing dengan keberadaannya, seperti ketika dipanggil oleh Allah untuk menjadi murid dan bertumbuh dalam proses yang menyatukan, sehingga apa? Pada saatnya semakin banyak orang melihat meskipun memiliki cara berbeda-beda, tapi semua sehati sepikir, satu kesepakatan mewartakan Yesus yang ajaib. Nah, itu jemaat perdana yang mendengar kisah ini. Nah, kita melihat juga enggak ya, mengalami kebersamaan dengan Yesus secara fisik? Enggak juga. Apa dong kekuatan kita? Apa teman-teman? Iman kita kan, percaya tanpa melihat. Ya. Oke, kita tidak mengalami pengalaman berbagi dengan Yesus secara fisik, secara nyata. Tapi jangan lupa, Dia tetap ada, akan ada, dan selalu ada dengan kita. Jadi sebenarnya seluruh proses kehidupan kita tidak ada yang terlepas dari kuasa Yesus. Apa benar kita nggak bisa melihat dan mendengar? Kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa mendengar khotbah-khotbah. Kita bisa mendengar penjelasan-penjelasan tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan, kan kita nggak punya pengalaman intimasi bersama Yesus yang fisik. Oh, jangan salah. Oh, Yesus berkuasa kok melebihi ruang dan waktu. Jadi Dia ada bersama dengan kita juga ketika kita melakukan pembacaan Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika masuk di dalam doa yang terus-menerus. Disitulah kita merasakan kedekatan dan penyertaan Tuhan itu. Bahwa Dia bisa dilihat di dalam pengalaman hidup kita, bahwa Dia bisa dirasakan dalam perjalanan hidup kita. Jadi tidak jauh, teman-teman. Tidak jauh Tuhan itu. Dekat dengan kita. Dan saat ini kita juga sedang mengalami masa atau proses yang kedua tadi. Kita ini di sini mau disatukan dari gereja yang berbeda, mungkin doktrinnya berbeda, segala sesuatunya berbeda. Kita sedang diproses di sini untuk jadi satu tim, untuk jadi satu tim. Tidak semua harus sama. Ica tidak harus sama dengan Jessica. Pak Udu punya style sendiri, Daniel punya cara sendiri. It's okay, tidak masalah. Tapi kita sepakat siapa yang kita wartakan sama. Dan cara kita adalah semua untuk mensejahterakan banyak orang, supaya kabar sukacita itu bukan hanya didengar, tapi juga dialami secara nyata oleh setiap orang yang kita layani. Ingat ya, tidak hanya didengar, tetapi dialami oleh orang lain. Itulah pekabaran Injil. Tidak berhenti pada tataran melihat dan mendengar, tetapi mengalami dalam seluruh hidup. Kalau itu terjadi, teman-teman, bukan hanya besok teman-teman lulus lalu bekerja, berbuah. Di sini pun saudara-saudara bisa berbuah. Di sini pun saudara-saudara bisa mewujudkan keajaiban Tuhan. Di sini, ketika kita sepakat, ketika kita sepikir untuk menunaikan tugas pekabaran. Pekabaran Injil adalah tugas utama yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita lakukan. Kita berdoa.